Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat pernah terjadi, ini ada sebuah cerita, seorang nenek yang miskin yang mencuri sepotong roti di kota New York. Saya belum pernah ke sana dan tidak mau untuk mencari tahu apakah cerita ini benar atau tidak. Ya, sekitar tahun 1930-an. Pada saat itu kira-kira bangsa Amerika, negara Amerika sedang mengalami krisis ekonomi dan banyak orang itu mengalami kelaparan. Nah, ada seorang nenek yang dituduh mencuri sepotong roti dan akhirnya harus dibawa ke pengadilan untuk diadili. Demikian tuntutan dari penjaga toko roti itu. Padahal sang nenek pada saat itu sudah memberikan alasan bahwa dia mencuri karena anak perempuannya sakit, karena cucunya kelaparan, dan mereka juga miskin karena suaminya sudah meninggal dunia. Tetapi hakim di pengadilan itu mengatakan bahwa hukum tetaplah hukum dan tidak pandang bulu. Semuanya harus dihakimi, diadili. Lalu akhirnya hakim si nenek itu mendapatkan hukuman, dijatuhi hukuman harus membayar $10 Amerika. Dan kalau tidak mampu maka ia harus dikurung selama 10 hari sebagai gantinya. Ya. Mendengar keputusan itu, nenek ini merasa remuk hatinya. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu? Hakim itu berdiri, dia kemudian mencopot topinya, lalu kemudian ia meletakkan uang $10 di dalam topi itu. Kemudian hakim itu berdiri dan berkata kepada para hadirin di dalam sidangnya, saya juga mendenda semua hadirin yang di sini sebanyak 50 sen karena kalian telah bersalah, karena kalian tidak memiliki sikap bela rasa terhadap salah satu orang miskin yang ada di kota New York ini, sehingga ia harus mencuri sepotong roti. Lalu akhirnya panitera mengumpulkan uang itu dan akhirnya si nenek ini kembali ke rumahnya dengan mengantongi jumlah uang $47.50. Termasuk salah satunya adalah 50 sen yang dibayarkan oleh yang menuntut nenek itu supaya diadili. Semua orang bertepuk tangan mengiringi kepergian sang nenek itu sembari meninggalkan ruang sidang. Apa yang sebenarnya mau saya katakan dengan kisah ini? Pasti panjenengan semua sudah bisa langsung menangkapnya, langsung mengambil pesannya. Bela rasa, solidaritas, kepekaan, kepedulian terhadap orang yang sungguh-sungguh menderita, yang sungguh-sungguh membutuhkan di samping kanan kiri kita. Apakah itu juga menjadi kepedulian kita? Kalau hari ini kita bersama-sama mendengar kisah Injil yang begitu menarik, apalagi untuk adik-adik Pia di sana sangat menarik kalau diceritakan dengan cara yang menarik dan pasti pesannya juga akan sampai kepada mereka. Dikisahkan di sana ada dua figur antara orang kaya dan Lazarus. Ya toh, orang kaya. Orang kaya itu apakah diberi nama dalam bacaan Injil itu? Tidak ada. Mengapa tidak ada namanya? Sengaja dibuat seperti itu, saya tidak tahu, tanyalah kepada yang membuat kitab suci itu. Tetapi kata para ahli, dengan tidak diberi nama itu, harapannya adalah apa? Supaya kita masing-masing itu dilibatkan. Bisa saja orang kaya itu adalah kita. Bisa saja Lazarus itu adalah kita juga, yang sungguh-sungguh mengalami dan membutuhkan bantuan dari orang lain dengan segala cara yang dilakukan. Tadi dikisahkan bagaimana perbedaan situasi kehidupan di antara keduanya. Orang kaya dengan berbagai macam kemewahan, kelimpahan yang dimilikinya, sedangkan Lazarus dengan segala penderitaan yang ada, sudah miskin, badannya penuh dengan borok, diceritakan seperti itu. Hanya bisa berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu sambil kemudian menunggu supaya remah-remah itu pun akhirnya bisa diambilnya dan menjadi makanan untuknya. Tetapi itu pun kalah.
Dan setelah itu diceritakan bahwa keduanya meninggal dunia. Dan setelah meninggal dunia keduanya berbeda-beda. Bacaan Injil atau kisah ini menarik kalau kita melihat lebih dalam mengenai kedua figur ini. Tuhan tidak ingin kemudian mempertentangkan atau melawankan bahwa kita harus menjadi orang miskin seperti Lazarus dan jangan menjadi orang kaya seperti orang yang diceritakan dalam kisah Injil. Tidak, Injil tidak bermaksud seperti itu. Tetapi yang lebih dalam yang ingin diajarkan oleh bacaan Injil adalah sikap. Masalah yang dimiliki oleh orang kaya ini adalah masalah kepribadiannya sendiri, bahwa ia menjadikan kekayaan sebagai tujuan hidupnya dan lupa akan Tuhan yang menciptakannya dan juga manusia yang hidup bersamanya, manusia yang menjadi sesamanya. Ia tidak takut dengan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan asal segala sesuatu. Dan karena kelimpahan yang dimiliki, akhirnya ia pun juga buta. Buta mata hatinya terhadap sesama yang miskin, yang menderita, yang membutuhkan bantuan di sekitarnya. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kalian lakukan untuk aku. Nah, sikap tidak mampu untuk berbagi ini juga digambarkan dalam bacaan pertama oleh Amos. Ya, itu Amos bukan Amsal. Oleh Amos, Tuhan berfirman kepada Amos seperti ini, celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk bercuntai di ranjang, memakan anak-anak lembu dari tengah kawanan binatang yang tambun. Celakalah orang yang meminum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena kehancuran keturunan Yusuf. Untung saya tidak minum anggur dari bokor, tapi dari sibori, dari piala. Sebenarnya apa yang diungkapkan, bahwa orang yang digambarkan dalam bacaan pertama, mereka yang hidup bahagia akan pergi sebagai orang buangan karena sikap hidup mereka. Mengapa demikian? Karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperhatikan sesama yang lebih miskin dan menderita. Bagaimana dengan Lazarus yang ditampilkan dalam bacaan Injil pada hari ini? Lazarus adalah gambaran kaum pinggiran masa kini. Kita bisa menemukan Lazarus yang lain pada zaman ini. Kalau kita melihat televisi, bagaimana kita melihat situasi peperangan, dan saat ini seperti yang kita ketahui, kedua negara itu saat ini sedang mulai, bahkan di Rusia pun orang-orang pada bepergian meninggalkan karena mereka takut. Ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh harus kita perhatikan melalui doa-doa kita. Mereka yang miskin dikatakan tidak hanya miskin secara material, tetapi miskin secara rohani. Atau mereka yang menderita sakit, atau yang sungguh-sungguh tersingkir di tengah masyarakat, tetapi orang tersebut masih memiliki harapan untuk hidup. Maka kita ingin masuk ke dalam hati kita, sejauh mana rasa kepedulian itu hadir di dalam diri kita. Saya ingin sharing saja Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih. Kerap kali ketika saya sedang di lampu Bangjo, saya dibuat bingung dengan hati saya. Ketika ada orang-orang yang membutuhkan bantuan, saya pengen membantu. Tetapi di satu sisi saya mengingat bahwa ada berita-berita misalnya di Meguwo, orang yang membantu memberikan uang kepada pengemis atau kepada manusia manusia silver, lalu kemudian malah ditangkap lalu diadili. Keinginan niat hati untuk berbuat baik ada, tetapi kerap kali ketakutan kita akan berbagai macam hal membuat kita kemudian terhalang untuk mewujudkan kebaikan itu. Yesus mengajak kita untuk berani melampaui
segala apa yang kita rasakan itu, sehingga akhirnya kita sungguh-sungguh kebaikan itu dapat terjadi, dapat diwujudkan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, para suster, bruder, apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Mari kita belajar dari bacaan kedua. Rasul Paulus mengajak kita yang dibaptis ini dan percaya kepada Kristus untuk apa? Menghayati nilai-nilai Injil dengan baik di dalam hidup. Timotius mewakili gereja yang disapa oleh Paulus, manusia Allah diajak untuk menjauhi semua kejahatan, mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Semua ini haruslah ditaati sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Di samping itu, hidup yang kudus tanpa celah haruslah dimiliki oleh setiap orang. Semua ini dapat berhasil ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Perjalanan hidup kita masing-masing tidak selalu mulus, tidak selalu mudah. Dan kadang hidup kita terasa berat. Lebih-lebih ketika kita mengalami masa pandemi kemarin. Tetapi yang berat itu tetap bisa menjadi berkat. Caranya bagaimana? Coba panjenengan lihat saja, satu huruf yang hilang dari berat menjadi berkat itu huruf apa? Huruf K. K kita sebagai orang Katolik siapa? Kristus. Andalkanlah hidup, jadikan itu sebagai pegangan yang akan menuntun kita. Dan Kristus itu hadir di dalam katresnan, di dalam kasih sayang, di dalam kepedulian, di dalam akhirnya ketulusan kita untuk berbagi dan membantu sesama kita. Semoga kita dimampukan untuk menghayati sabda Tuhan hari ini, membangun sikap berbagi, solider, berempati kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita melalui cara-cara yang paling sederhana yang dapat kita lakukan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.